semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamana bil Qur'an. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlut tuqa wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin, para guru, para orang tua, para sepuh, para wilayah mudah-mudahan kita semua insyaallah mendapatkan curahan rahmat inayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ketua jalsa dan seluruh pengurus, juga tak lupa DKM Masjid Jami' Babul Minan, yang syukur alhamdulillah malam hari ini seluruhnya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita Allah gugurkan kesalahan dan dosa kita, dan mudah-mudahan keluar dari masjid ini menuju rumah kita kembali kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Maka sampailah kita di Al-Hikmah Al-Ashirah, hikmah yang ke-10 dari kitab Al-Hikam, dari apa yang ditulis oleh Al-Arif Billah Ibnu Athaillah Sakandari, yang bawa buku ada di halaman 12. Kalau bukunya kayak buku
buku yang dipegang oleh wakil jalsah. Saya nggak tahu kalau ketua jalsah kebelan lagi. Ya, apalagi pembina jalsah nggak tahu. Ya, yang nggak ada bukunya nyempil baik sama yang punya buku, yang punya kitab. Kita baca Fatihah li mu'allifil kitab, untuk penulis kitab Al-Arif Billah Qadasallahu rahmatahu Al-Arif Billah Ibnu Athaillah Sakandari, apa yang beliau tulis dan kita yang membacanya. Anallahu yataghammad bi rahmah, mudah-mudahan kita mendapatkan kemanfaatan. Biniyatil qabul wal maqbul wa idza hadatsa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi firlana wa amin. Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlasi fiha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin syakirin walhamdulillahi rabbil. Ada 4 kata kunci. Yang pertama al-amal. Yang kedua suwar. Yang ketiga arwah. Terakhir ikhlas. Yang pertama al-amal. Yang kedua amal. Kelihatan kan? Perlu kita makan. Alhamdulillah kamu punya bocah. Kita sebutkan doa. Kalau ini kayak kecil, rumahnya. Ini kayak gede nih. Al-amal. Yang kedua suwar. Yang ketiga arwah. Arwah ikhlas. Hanya saja bunyinya al-a'malu suwarun qa'imatun wa arwahuha wujudu sirril ikhlas. Wujudu sirril ikhlas. Amal ini jamak dari amal. Jamakun min amali. Apa itu amal? Kita nyender amal, belanja amal, apalagi diri amal. Semuanya amal. Maka amal ada 2. Amal soleh, ada soleh. Kedua amal salah. Ya, amal soleh disebut amalun soleh. Kalau amal salah disebut amal soleh. Ini pakai sod, ini pakai ro. Soleh, soleh. Kalau satu amalun, kalau 2 amalan. Setiap yang 2 kasih alif sama nun terakhirnya. Amalan
Kalau banyak berarti amal. Berarti di situ al-amalu ada titik dua ya, betul? Gitu enggak? Berarti amal-amal kita suwarun qaimatun. Suwarun itu tuh AC, suwarun, jam suwarun. Itu apa itu? Jadwal sholat suwarun, speaker sholat. Bentuk. Maka suar ini dia jatah dari suratun. Suratun. Suratun, suratani, suarun. Yang bisa digambar, yang bisa dilihat, itu berarti suratun. Lukisan, gambar nggak? Ya. Apa? Kaligrafi, kelihatan nggak? Kelihatan. Oke. Hanya saja, ya, sesuatu yang kemudian tergambar, terbentuk, itu dia suara. Ini badan kita suar buat, wah, apalagi robot suar. Yang kemarin mengawal Pangeran Abu Dhabi itu keluar dari pesawat, kan bodyguardnya robot tuh, suar juga. Maka amal-amal itu suarun qaimatun. Dia sesuatu yang berbentuk dan terlihat tegak. Baca Quran amal nggak? Amal. Ya. Dia ini kan sama dengan dia seumpama, dia seperti suwarun qaimah, bentuk yang kemudian berdiri tegak kelihatan. Hanya saja wa arwahuha, wa arwahuha, ruh ini arwah jamak dari ruh, jamak min ruh. Ruhun satu, saya sendiri. Kalau saya bikin gaya rohan masuk ingarit berarti arwah. Sekarang udah jadi bahasa Indonesia. Apa itu? Roh. Roh itu arwah. Mungkin kita ribet ngomong arwah gitu. Ngomong raja pun ribet, kecil. Ngomong arwah ribet, roh. Ya, maka roh itu adalah arwah. Maka amal itu sama dengan, kalau di kitab ya, amal itu sama dengan suara, seumpama sesuatu yang bisa dilihat tegak, kelihatan jelas. Tapi wa arwahuha, dia amal itu ada rohnya. Apa itu rohnya? Wujudu sirril ikhlas. Wujudu, karena ini mudhof, sirril ikhlas fiha. Dia berbentuk seperti robot, seperti wayang, seperti patung, tapi dia punya ruh. Ruhnya itu apa? Wujudu sirril ikhlas. Ada sir. Sir itu kalau kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang imam ngomong apa? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Berarti apa? Ini lawannya jahat. Jahrun. Ya. Tapi kalau Imam Syafi'i dilihat, anak muda semua, udah pada ini anak jalsa semua. Kalau ada Imam Syafi'i, jalsa semua yang datang, enggak astagfirullah dia. Pasti makanya sir. Kenapa? Imam Syafi'i menyatakan zikir itu jahat kalau tiga unsur.
Satu, li mu'allafihi ada mu'allaf. Kedua, li sofi ada bayi. Tiga, ya, ada orang yang nggak tahu, ya, suyuh, orang-orang tua. Jadi kalau tiga unsur ini dilihat berarti pakainya jahal. Tapi kalau jalsa semua yang hadir, beliau gak jahal, sir. Maka ruhnya adalah sirrul ikhlas. Ada ikhlas yang tersembunyi di situ. Kebayang ya? Kebayang dah, gampang ini mah. Karena sebaris doang. Kalau kita lihat lagi, berarti amal kita setiap hari dari bangun tidur sampai tidur lagi itu sama dengan menurut Ibnu Athaillah Sekandari adalah dia seumpama robot, seumpama patung, seumpama apapun yang bisa kita lihat jelas qaimah kelihatan, tapi dia punya apa? Arwah, punya ruh. Ada esensi di situ yang membedakan bahwa amal kita ini dia beda dengan yang lain karena dia ada ruhnya. Berarti kalau amal kita enggak ada ruhnya, kayak jasad kita yang udah mati. Ini kita kalau enggak ada ruhnya mati enggak? Disembayangin enggak? Berarti amal-amal kita kalau enggak ada ruhnya, menurut Ibnu Athaillah Sekandari, dia mati, dikembaliin sama kita, enggak jadi apa-apa, habaan mansur. Tapi kalau ada ruhnya, Allah terima. Maka setiap sore hari Kamis, biasanya Syekh Hasan Al-Basri itu kalau udah menjelang asar, air mata menetes, dan selalu pengajiannya kandas dan enggak diteruskan. Murid-muridnya hanya menerima apa adanya karena gurunya menangis. Sampai akhirnya pengajian dilanjutkan esok harinya. Lama-lama muridnya bingung, geram, penasaran. Ditanya, kenapa asal ngaji hari Kamis kita batal mulu nih kalau sore? Orang udah datang, orang udah banyak, tapi kagak jadi ngaji. Yang ada gurunya nangis, nangis. Apa kata dia? Yaumul Khamis yauma yurfa'u fihil amal. Hari ini hari Kamis, hari di mana Allah terima amal ibadah kita diangkat olehnya. Dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa akhafu ayyarfa'a amali fa fihi khalal. Aku khawatir ketika amalku ini dilaporkan kepada Allah tapi ada cacatnya. Kenapa dia takut? Karena menurut Imam Ibnu Athaillah Sekandari, amal enggak ada ruhnya, enggak ada nilainya, itu jadi mayat, enggak diterima oleh Allah, dipulangin ke kita, sama kayak kita mati. Kalau kita mati enggak ada manfaatnya, maka kemudian kita tinggal di sholatin, kemudian tinggal di apain lagi, kuburin, ya dikapanin udah. Ini artinya bahwa yang membedakan kita dengan yang lain, ya, bahwa aktivitas kita didasari dengan amal. Oke lah, sekarang mohon maaf, sesuatu kerjaan bisa dihandle selain manusia, tapi manusia juga kemudian tidak memiliki ruh. Beberapa pekerjaan diambil oleh aktivitas elektronik, silahkan. Tapi ketika masih dikerjakan manusia, maka manusia itu punya amal, dan amal itu percis seperti diri kita sendiri. Maka nanti ketika kita udah nggak ada, kita bawa amal apa diikutin amal? Diikutin amal. Amal ngaji di jalsa ngikut, amal mancing di empang ngikut, karena diikutin Allah. Kalau bawa enak, ngaji-ngaji doang kita bawa, kondangan ngikut, arisan ngikut, nongkrong ngikut, semua ngikut, karena dia bentuknya amal. Tapi yang bisa Allah terima yang kalau ada wujudu sirril ikhlas,
ada ruh ikhlasnya. Maka Ibnu Athaillah As-Sakandari bertanya kepada kita, ma huwal ikhlas? Pertanyaan besarnya, apa itu ikhlas? Kan tadi amal itu kayak kita, dia hidup, kita hidup, kita mati, dia mati. Maka ketika amal itu enggak ada aktivitas yang enggak ada ruhnya, maka dia mati. Dia bisa hidup diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dia punya ruh. Ruhnya ini apa? Ruhnya adalah wujudu sirril ikhlasi fiha. Ada unsur ikhlas di dalamnya. Maka Imam Ibnu Athaillah bertanya, "Fama huwal ikhlas?" Pertanyaan besarnya, apa yang dimaksud dengan ikhlas? Kira-kira apa ikhlas itu? Kita lihat aja tadi ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah ridho banget kayaknya. Ya. Hanya saja kalau ngelihat literasinya, ikhlas itu kan asal katanya itu kan ada alif, ada kha, ada lam, ada shad. Kalau ngelihat asal katanya di kamus itu ikhlas itu kholaso. Kholaso itu apa? Itu yang kayak diminum Ustaz Jamal. Itu kholaso. Itu nggak ada warnanya kan airnya ya? Murni, bening. Nah itu ikhlas. Khalis. Kalau kata orang Arab khalis, ma'ul khalis. Air yang bening, kagak ada warnanya, itu namanya khalas. Ya udah, bening aja udah. Artinya dia bening bersih, meninggalkan segala sesuatunya kecuali Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Semuanya dibuang, semua ditinggal, yang kelihatan cuma tadi airnya. Airnya itu adalah ridho Allah yang ada dalam hati kita. Maka menurut Ibnu Athaillah As-Sakandari, ikhlas itu ada dua. Ikhlas itu ada dua. Yang pertama ikhlasul abid, yang kedua adalah ikhlasul arif. Ikhlasul abid, ikhlas yang memang didasari atas pekerjaannya. Ikhlas yang memang levelnya level 1, yang dia kalau kita kerjakan kita berhadap ada esensinya, ada ganjarannya. Ketika kita ngaji begini, ya kan, kita silaturahmi. Kalau silaturahmi panjang umur, murah rezeki. Ya, itu berarti kita pengen begitu kita ketemu, maka ada panjang umurnya, ada murah rezekinya. Minum nggak pakai ngambil, udah ada, kan begitu. Gelas nggak pakai dituang, udah dia dituangin dewek, udah kayak di surga. Nggak pakai nuang, nggak pakai buka, nggak keluar tenaga, udah ada airnya. Artinya kalau kita pengen minum, ngaji, nggak perlu ke warung ngocok, minum. Berarti level yang pertama ini adalah ikhlasul abid. Ikhlas yang orang beribadah, dari ibadah itulah ada tendensi yang kemudian dia mendapatkan faidah. Ngaji begini pahalanya sama dengan orang yang nyolatin 1000 jenazah. Meskipun kita belum nyolatin 1000 jenazah, tapi kita ngarep kemudian bisa nyembayangin 1000 jenazah. Habis subuh jamaah, habis jamaah duduk-duduk, habis duduk kemudian ingat Allah, hatta tatlu'i syamsu, sampai terbitnya matahari, sholat 2 rakaat, akhirnya jadi umroh dan haji tamah, sempurna dan sempurna. Duduknya dia karena ngarep kemudian pahala haji dan umroh. Karena apa? Umrohnya udah mahal, hajinya juga orang tahu kapan berangkatnya. Maka
ikhlasul abid setiap dia melaksanakan kegiatan ibadah, maka kemudian ada harapan di situ, ikhlasnya ada ganjaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ada ikhlasul arif, ikhlas yang orang arif. Bang Arif mana? Oh iya, Bang Arif. Orangnya ada, ya. Arif, dia udah tahu. Arif, dia udah paham bahwa inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa hidup dan matinya saja karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi begitu jadi imam selalu bilang sawu, luruskan. Pas dilihat orang-orang kok di kanan semua. Lah, kanan semua itu. Yang dikere jarang. Kenapa? Karena di awal-awal 13 tahun Nabi di Mekah, itu yang ditanamkan adalah akidah. Yang ditanamkan adalah niat. Yang ditanamkan adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka begitu istawu di kanan semua posisinya, karena merasa kanan itu lebih baik, kiri tidak jauh lebih baik dari kanan. Maka Rasul kemudian mengajarkan ada nilai keseimbangan, ya, bahwa tidak ada beda sop kanan dengan sop kiri. Yang beda adalah sop kambing sama sop tangkar. Maka kata Rasul, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Allah dan malaikat itu yusalluna, mendoakan ala sufufil ula, mereka-mereka yang di sop pertama. Jadi mau kanan mau kere sama aja. Di awal-awal sahabat itu kemudian di kanan. Ketika Rasul sampaikan sama aja, yang penting sop pertama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Allah dan Rasulnya itu berdoa kepada sop-sop yang awal. Itu artinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiarkan yang pertama, tapi mendidik untuk yang kedua. Kemudian setelah sholat, amalannya sedikit, cuman subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Kira-kira baca subhanallah wa bihamdi kita kuat berapa? Kira-kira ini kuatnya berapa? Itu mulu yang diulang. Kira-kira kuat berapa? Iya, gitu perutnya. Rata-rata itu sampai 40.000. Rata-rata. Paling dikit 4.000. Dari mana taunya? Rasul melihat istrinya Sofiyah. Sofiyah ketika ditinggal sama Rasul, begitu dia balik, dihitung tuh kerikilnya. 2, 3, 4. Itu ada 4.000. Ya. Jadi paling dikit 4.000. Cuma waktu itu 4.000 juga orang males-malesan. Jadi paling banyak 4.000. Begitu Nabi ngelihat, waduh, ini 4.000 doang nih. Apa kata Nabi? Innallaha astafa wa malaikatahu subhanallah wa bihamdi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya memilihkan kata yang terbaik adalah subhanallah wa bihamdi. Setelah itu dalam kitab Syiar A'lam Nubala ditulis oleh Imam Zahabi, itu sampai setiap duduknya 100.000. Dari 4.000 naik ke 100.000, ada yang 10.000, ada yang 100.000. Kalau naiknya 10.000 berarti 6.000. Berarti udah berapa kali lipat tuh? 2,5 lah. Berarti kalau udah 100.000 udah 100% lebih. Artinya dari yang 4.000 karena Nabi ngajarinnya yang simpel-simpel, subhanallah wa bihamdi. Itu aja diajarin. Tapi lama-lama umat ini bosan.
Begitu bosan, Rasul sampaikan, innallaha astafa li malaikatihi subhanallah wa bihamdi. Yang kamu baca itu subhanallah wa bihamdi, itu kata-kata pilihan Allah kepada malaikatnya. Maka malaikat enggak ada yang lain nyebutnya kecuali subhanallah wa bihamdi. Maka setelah itu subhanallah wa bihamdinya makin banyak. Lama-lama mereka berpikir, dulu ketika beramal di kanan, orang pada nggak mau di kiri. Rasul bilang yang penting sop pertama. Dulu orang subhanallah bihamdi ya 1000, 4000. Begitu Rasul itu yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikatnya, naik 10.000, naik 100.000. Maka wajar di terakhir nanti bisa dicek di Sahih Imam Bukhari dan Muslim ketika perang Khandaq. Perang Khandaq itu teman-teman yang udah umroh itu mampir di Madinah di parit Khandaq, itu paritnya masih ada. Itu Salman Al-Farisi sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya itu mulai berpikir, di depan musuh kita gali parit, kemudian rata-rata berselawat dan berikrar, rata-rata nyanyi. Apa nyanyiannya? Laulaka ya Allah, tanpamu ya Allah, tanpamu ya Allah, ma sholaina, kita tidak mampu sholat, kita tidak mampu berselawat. Laulaka ya Allah, tanpamu ya Allah, mahtadaina, kita tidak akan dapat hidayah. Setelah perang Khandaq itu, keimanan para sahabat berubah. Ikhlas yang tadinya ikhlasul abid, tekanan semua. Ketika beribadah yang pengen-pengen doang. Tapi begitu Allah pilihkan ini yang terbaik, semua didoakan di saf pertama. Kemudian ketika perang Khandaq nyebutnya laulaka lautaka ma shalaina, tanpamu ya Allah kami tidak mungkin bisa salat, tanpamu ya Allah kami tidak mungkin bisa bersalawat. Laulaka ya Allah mahtadaina, tanpamu ya Allah kita takkan mungkin dapat hidayah. Maka levelnya naik. Maka sekitar 5 tahun Rasul dari 13 tahun itu menanamkan akidah, menanamkan dan meluruskan niat, menguatkan pekerjaan amal kita, ibadah kita yang tadinya tendensinya ada melakukan ibadah karena iming-iming, karena ganjaran, karena pahala. Begitu perang Khandaq akhirnya naik level keimanannya menjadi al-ikhlasul arif. Salman Al-Farisi dan sahabat lainnya tidak lagi berpikir bisa berselawat berapa kali, enggak. Bisa salat berapa kali, enggak. Yang dipikirkan adalah bagaimana yang punya selawat, bagaimana yang punya hidayah tetap memberikan hidayah. Ada bos, big boss yang dibawa-bawanya cari muka dong. Ada yang rajin bikinin kopi, ngarepin apa? Promosi jabatan, naik kepangkatan. Tapi yang satu ya kan emang dia pengen kopi, dibikin kopinya 2, 1 buat dia, 1 buat bosnya. Bukan karena mau naik pangkat, bukan, karena bukan promosi jabatan, bukan, sekalian ngopi. Yang kedua, yang dibikinin kopi pantas buat dibikinin kopi. Kenapa? Bosnya, karena dia yang gaji dia. Maka dia berpikiran bukan karena kemudian maaf pengen naik jabatan, pengen dianggap baik, tidak, tapi memang bosnya ini yang memberikan nafkah lewat gajinya, maka kemudian dia menghormati dengan kopi karena bisanya kopi. 2 ini berbeda. Kalau yang pertama ketika beramal ada tendensinya, yang kedua beramal ya emang sekalian, emang mampunya itu, emang dia patut diapresiasi. Maka kemudian sahabat juga begitu. Di akhir-akhir hayat kehidupannya
13 tahun di Mekah menanamkan akidah, rata-rata sahabat tidak lagi beribadah menanyakan tendensinya, bukan. Tapi bagaimana beribadahnya? Berusaha bahwa yang diibadahi ini adalah memang zat yang patut diibadahi, zat yang patut diikuti hukumnya, zat yang patut untuk kemudian disembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka pertanyaan besarnya, boleh nggak setelah itu kita beribadah ngarepin amal? Boleh nggak? Ya, boleh. Kak, puasa, puasa. Adek, puasa juga. Kakak juga puasa. Ya udah, kenapa ya puasa? Kan kakak puasanya dibeliin sepeda, aku juga dibeliin sepeda dong, begitu. Ikhlas yang pertama seperti itu, kita selalu kemudian berharap ada pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh, boleh, silakan, karena memang Allah menyiapkan surga buat kita. Karena Allah memperlihatkan surga buat kita melalui baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kemudian, ya kan, Rasulullah mengingatkan kita apa? Bahwa setiap kita la yadkhulal jannata ahadakum, tidak akan masuk surga kita. Apapun amal ibadah kita itu nggak bakal masuk surga menurut Rasul, ya kan? Seluruh yang kita kerjakan. Maka sahabat kemudian balik bertanya, wala anta ya Rasulullah, termasuk aku nggak bakal masuk surga. Lalu bagaimana yang masuk surga? Illa ayat taghammadiyahullah, kecuali Allah merahmatinya. Maka rahmat Allah adalah dengan ikhlasnya. Ketika kita ikhlas, maka Allah merahmati kita. Maka saya tutup dengan pernyataan Rabi'atul Adawiyah yang kemudian banyak diulas oleh pensyarah daripada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa ada pernyataan Rabi'atul Adawiyah yang kontradiktif, berbanding terbalik dengan makalah ini, bahwa di sini kemudian kita harus ikhlas, tapi Rabi'atul Adawiyah menyatakan apa? Aku menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena dua hal. Yang pertama, takut karena Allah. Kedua, takut dengan neraka. Jadi aku tidak pernah ingin beramal itu karena takut kepada Allah atau karena masuk neraka. Maksudnya apa? Dia hanya khawatir, dia hanya tidak ingin kalau nanti tidak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bertemu Allah harusnya di mana? Di surga atau neraka? Kira-kira surga. Maka menuntut surga boleh, beramal meminta surga boleh. Tapi kalau ngelihat Rabi'atul Adawiyah, dia hanya meminta satu hal, jangan sampai tidak bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bertemu Allah pastinya masuk surga, betul? Itu kan kira-kira. Jadi kalau kita bertemu Allah menurut Rabi'atul Adawiyah, pasti kita masuk surga, pasti amal kita diterima, pasti kita, ya kan, ketakutan kita, kekhawatiran kita terjawab dengan kita bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita hanya mengharapkan surga, tidak masuk neraka, boleh jadi mohon maaf surganya juga mungkin di level bawah, mungkin, ya kan, tidak pada tahap yang lebih baik. Tapi kalau sudah bertemu Allah, sudah dipastikan, mudah-mudahan memang kita insya Allah berharap sekali bertemu Allah di tempat yang terbaik, karena hanya ada dua, wa ashabul yamin fi ashabil yamin wa ashabus shimal fi ashabis shimal, bahwa yang baik-baik sebelah kanan, yang buruk-buruk sebelah kiri. Rasul sampaikan an-naru hakun wal jannatu hakun, neraka itu hak dan surga itu hak. Itu artinya cuma ada dua tempat nantinya, surga dan neraka.
ketika kita bertemu Allah Subhanahu wa taala, maka kita sedang ada di surganya. Kalau tidak, berarti kita sedang di nerakanya. Ini kira-kira yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada hal yang kurang berkenan, mohon maaf lahir batin. Usikum manasib Allah faqad fazal muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai gelas ini minumnya. Yang sudah mengisi kajian malam ini yang begitu sangat mempesona sekali, sesuai daripada jadwal kita serta kondisi kajian di posisi selanjutnya hanya kita silakan kepada para jemaah siapa saja yang disiapkan apa nanti tema yang akan diadakan kepada kita. Mungkin itu pelajaran yang pertama melalui satu Kau boleh nanya. tapi pinjamnya hanya Waalaikumsalam. Guru Kiai berkembang di tengah masyarakat kita. Ada stigma kalau mau sedekah ikhlas itu ukurannya sama juga kita mau kotoran. Ini yang berkembang di tengah masyarakat kita. Istilahnya seperti itu. Jadi kalau habis buang kotoran jangan mepet, namanya ikhlas. Ukurannya seperti itu. Ya. Kalau saya nih, ini penyakit saya beramal seperti yang suami nampak jelas amal saya, karena ada dua perbedaan jelas di sini. Amal yang suah tetapi ukurannya dia tidak bisa dilihat dengan mata. Amalnya kelihatan, ada jam, ada gambar gitu, tapi ukurannya ikhlas. Ini yang tidak jelas nih, ikhlas ukurannya apa. Maka di tengah masyarakat kita mengukur ikhlas itu supaya kelihatan, kalau di sebuah ayat jadi lihat lagi sehingga kelihatan gambarnya seperti itu. Yang saya mau tanyakan, ikhlas itu ada batasannya sih nggak kayak itu? Contoh ini, saya ngamal bulan lalu, ngamal saya, ya umpamanya saya ikut amal, saya amalin. Begitu bulan ke depan ada kebutuhan kayak ini, maka terungkaplah di mulut saya ini yang kotor ini. Saya bilang, coba kemarin gua nggak ngamal, gua bisa beli ini, gua bisa bayar ini. Nah, apakah ukuran ikhlas itu memang pada saat itu atau secara ini ada ukurannya kayak? Kan kalau dibukit-bukit itu jadi kata ikhlas katanya. Iya. Ya, itu pertanyaan saya. Kalau dijelasin, karena ukuran pertama amal itu suatu dia itu, tapi begitu ukurannya ikhlas, ini kan sesuatu hal yang rahasia sih, nggak kelihatan apa-apanya. Itu aja kayak. Ya. Penjelasannya ini. Langsung ya. Ini pertanyaannya luar biasa. Baik, pertama konotasi yang kita pakai terkadang kurang pas dalam beraktivitas. Contoh misalnya Bang Toyib. Ya. Kalau kita nyebut Bang Toyib, itu langsung ada yang nyeletuk. Itu mau 3 kali lebaran agak balik-balik. Gitu. Padahal Toyib ini baik, Toyib ini bagus.
Bahkan pemilihan-pemilihan yang Allah berikan, Allah senang yang minat tayyibin, orang-orang yang baik. Bahkan beberapa hal itu dinyatakan dengan atyab. Katakan misalnya Imam Syafi'i itu selalu arja, setelah rajih arja. Ada tayyib atyab, berarti bagus, baik. Kalau kita dengar jamil, berarti bagus. Kalau lebih bagus apa? Tadi kan kalau baik tayyib, lebih baik atyab. Kalau jamil bagus, lebih bagus ya. Yang jelas bukan Saiful Jamil. Berarti ajmal, ya ajmal. Ya. Sering kali kita kalau beli nasi uduk pagi, itu tetangga kita biasa kalau beli milih lontong, milih apa gorengan, ya, Bang Haji nggak tahu. Enggak, lagi milih lontong nggak tahu. Sering kali begitu. Kayaknya duit arisan RT dah, begitu katanya. Kayaknya RW dah, begitu katanya. Kayaknya engkoan dah, begitu katanya. Kata yang ngatu, fitnah aja lu. Nah, fitnah aja. Kalau kita mendengar kata-kata fitnah, biasanya konotasinya negatif atau positif? Negatif ya. Tapi beda dengan yang Allah sampaikan. Ternyata harta itu fitnah. Harta bagus nggak? Bagus. Anak bagus. Ada orang nikah udah 4 tahun, 5 tahun nggak punya anak. Sabar banget, tahun ke-7 punya anak. Tapi ada yang baru kawin 3 bulan, udah brojol baik. Ini artinya bahwa antara yang satu dengan yang dua itu sama-sama disebut fitnah. Yang sudah 5 tahun bahkan di perapatan Serengseng itu orang kawin 18 tahun, ngobrol lama, ternyata karena kepinginannya adalah pengen punya anak, pengen. Ya namanya pengen, ya kan? Sampai kapanpun namanya pengen. Tapi kalau kita ngerasa punya anak, insya Allah dikasih anak. Tahun ke-19 baru punya anak, 19 tahun baru punya anak. Yang baru punya anak 5 tahun, baru punya anak 19 tahun. Yang udah punya anak kawin 3 bulan, udah punya anak. Itu sama-sama disebutnya fitnah. Padahal ada yang sisinya negatif, ada yang maksudnya positif. Ya kan? Yang satu sabar dengan 18 tahun, yang satu agak sabar banget. Baru belajar dikasih emaknya. Wah, aku mau kondangan, ya kan? Akhirnya apa? Kita kadang-kadang salah mempersepsikan apa-apa yang kemudian Allah berikan kepada kita dengan kata-kata, termasuk ikhlas. Kenapa harus kemudian maaf gitu kan? Buang kotoran, iya betul. Kalau bahasa almarhum Kiai Jenderal MJ kan makan sate, gitu kan. Begitu paginya, ya kita nggak tengok lagi, kan begitu. Tapi untuk kemudian menjadi ikhlas, ya di sini disebutkan dia punya qimah. Kalau merujuk ke sini dia punya nilai. Ada biasanya Jumatan ya, jam-jam 11 setengah 12. Itu lampu merah, suka banyak yang pakai peci, pakai koko, pakai gamis. Itu kalau jam 11 aman. Kalau udah setengah 12-an, itu yang pakai peci, yang pakai helm, sama aja. Lagi merah, terobos baik. Atau ada mobil, tulisannya hada min fadli rabbi. Belakangnya tuh kacanya. Itu masuk jalur busway. Atau nerobos lampu merah. Ini artinya bahwa ada nilai yang kemudian dilanggar. Bahwa kalau sudah hada min fadli rabbi, mestinya kalau udah merah rem.
hijau baru jalan. Mestinya kalau ada busway nggak usah lewatin, lurus aja, nggak usah belok. Nah di sini ya kan ingin kita kalau melihat kemari ya kan, boleh jadi ada benarnya ketika ikhlas itu adalah kita membuang apa yang kita buang pagi hari ya. Tapi kalau melihat apa yang disarah oleh Ibnu Athaillah itu bahwa sama modelnya begitu, cuman tempatnya yang beda. Tempatnya bukan di kamar mandi, tempatnya bukan di urusan kotoran tadi, tapi tempatnya fil qalbi, di hati kita. Kita buang semua sesuai namanya ikhlas, kita buang apapun bentuknya, yang tertinggal hanya Allah saja. Maka ikhlas di sini adalah nilai yang kemudian kita beramal itu bukan karena kita pengen, tapi kita beramal berharap bahwa yang punya kepengenan ini masih ngakuin kita. Ketika kita silaturahmi, ya kan, kita pengen umur panjang, kita pengen rezekinya lancar. Tapi nilai yang kemudian dikandungnya itu meninggalkan semua, kecuali kita berharap yang punya rezeki, yang punya megang umur, itu masih ngasih kita umur panjang. Artinya bukan serta-merta kemudian kita tinggal. Kita tinggal tapi ada yang sisa. Apa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ukuran ikhlas itu tadi ukurannya adalah meninggalkan seluruh selain Allah, yang tersisa adalah Allah. Di mana? Di hati kita. Kita buang aja, kita kira-kira begitu. Enak agak enak. Kalau batasannya, ya, apakah kemudian batasan kita beramal itu ada? Ada. Ya, Nabi nyampaikan bahwa as-sulusu kasir, sepertiga itu banyak. Maka jangan lebih dari sepertiga. Kalau dikaitkan kembali, nanti ada amwal al-batiniyah, awiz zohiriyah. Yang kedua ada amwal al-khasah. Ada harta yang al-batiniyah awiz zohiriyah, harta yang kita punya, amal yang kita punya, yang kelihatan maupun yang nggak kelihatan. Yang kedua amwal, ya, amal kita, harta kita yang kemudian khasah. Khasah itu adalah khusus buat kita. Ini yang kita minum nggak tahu dari siapa. Tapi yang akhirnya kita minum sekarang, itulah yang menjadi amwal khasah. Ini yang kemudian kekal, ini yang kemudian nggak busuk, dan ini yang kemudian nggak lapuk. Maka yang kita minum ini dipastikan orangnya sudah menjalankan perintah Rasul sakyul ma, memberi minum orang lain. Diminum waktu ngaji, berarti ini adalah amwal khasah. Ya, segini berapa duit? 5.000 ya, 3.000 misalnya. Kaliin berapa? Itulah amwal khasah kita. Nimit yang kita pakai manfaatnya jalan, ya kan? Inilah yang jadi amwal khasah kita dari amwal batiniyah wa zahiriyah. Ini artinya bahwa, ya, apakah ada batasan beramal? Ada. Ya, berapa dia? Sepertiga, tidak melebihi sepertiga. Maka kita ukur-ukur baik sepertiga dari harta kita kalau mau amal, sehingga jangan lebih dari sepertiga, karena Abu Bakar dilarang untuk kemudian beramal lebih dari sepertiga. Ini artinya bahwa menghindari tadi, ya, kalau gua nggak ngamal gua bisa beli itu, ya kan, karena memang mungkin maaf ngamalnya banyak. Ini artinya di sini bahwa silakan beramal, tapi batasannya adalah sepertiga. Lebih dari sepertiga tidak diperkenakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab.
Lebih kurangnya mohon maaf, kira-kira begitu ya. Masih aja kayak Ya. Waalaikumsalam. berkaitan dengan itu katakan tarkul amal li'adminasi yang amal li'adminasi kalau dua ungkapan itu kemudian saya pribadi pertimbangkan hidup itu biasa aja, ada yang keliru. Nggak ada kayaknya. Nggak ada kayaknya. Nggak ada yang keliru kayaknya. Ya. Kalau hidup kita jadi biasa-biasa aja, kan berarti kita ya nyerahin ke Allah gitu. Nah, insya Allah nggak salah. Insya Allah. Allah alam. Bahkan ada juga kitab itu ngebahas itu, al-insan muyassarun au mu'assarun, manusia itu berjalan dengan dirinya atau dijalankan oleh Allah. Itu juga kalau kita kembaliin, ya udah kita hidup apa adanya aja, kira-kira begitu. Ya akhirnya nanti kita tidak begitu ngotot, tidak begitu akhirnya, karena di lain ayat menyatakan bahwa yang kita mau belum tentu itu baik, dan yang kita baik belum tentu juga itu manfaat buat kita. Boleh jadi itu kemudian membuat kita terlena. Wallahu a'lam bishawab. Kira-kira demikian. Waalaikumsalam. Seringkali menjadi Ya. Satu ketika ada sahabat yang kemudian salah salat di depan Rasul. Apa kata Rasul? Sholli fa innaka lam tusalli. Kamu sholat lagi karena kamu belum sholat. Sholatlah dia. Begitu sholat, apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kau belum sholat. Begitu sholat lagi, apa kata Nabi? Sholli fa innaka lam tusalli. Udah 3 kali dia sholat, tapi dianggap enggak sholat. Ya kan? Kenapa demikian? Dia sholatnya diam baik. Gitu. Makanya ada video viral itu punyanya Syekh Ali Jum'ah, orang yang masih hidup. Beliau adalah mufti di Mesir. Kata beliau, kalau bisa sholat itu ada napasnya. Meskipun sholat zuhur atau sholat asar. Suhaib ditanya, pernah nggak ngelihat Rasul sholat? Pernah, gitu kan. Dia baca nggak? Baca. Dari mana kau tahu baca? Fataharraka lihiyatuhu, janggutnya gerak-gerak. Berarti ini artinya bahwa sholat itu qaulun au fi'lun muftatahatun bit takbir wa muftatamatun bit taslim. Ada aktivitas fi'lun, ada qaulun. Alhamdulillah. Ada qaulunnya. Nah, qaulun dan fi'lun inilah yang kemudian menjadi absah, ya kan? Ketika kita melaksanakan sholat, dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Maka zikir yang ada dalam sholat itulah menjadi zikir di luar sholat. Ada orang sini, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, kalau di kita orang yang masbuk tetap sholat, atau yang mau jamaah tetap sholat. Ada beberapa tempat nggak terima, gangguin aja orang mau sholat.
Dua-duanya sebenarnya lagi zikir. Yang salat berarti berzikir, yang sedang salat juga, yang selesai salat berarti berzikir. Karena bahasa salat ada qaulun au fi'lun, perkataan dan perbuatan. Maka zikir dengan wirid, ya kan? Zikir lebih lekat apa yang sering kita lakukan dalam salat, maka itu menjadi zikir. Adapun wirid kemudian itu menjadi hizbin, ya, sesuatu yang kemudian spontan, ya, sesuatu yang kemudian menjadi warad, ya, spontan, kita tidak kita mulazamahkan, maka itu menjadi wirid. Tapi yang sering mulazamah, yang sering kita lakuin, itu menjadi zikir. Kira-kira begitu. Maka ayat-ayat yang mendukung daripada hadis Nabi yang tadi, innallaha astafa li malaikatihi subhanallah wa bihamdi, bahwa Allah telah memilih kepada malaikatnya kalimat subhanallah bihamdi, dikuatkan dengan ayat-ayat zikir, bukan ayat-ayat wirid. Tadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berzikirlah karena zikir itu ada manfaat buat kita. Wadzakir fa inna dzikra tatmainul qulub. Berzikirlah karena zikir itu melembutkan hati kita. Maka zikir-zikir yang di dalam sholat, ketika kita lakukan di luar sholat, itu menjadi zikir-zikir kita. Adapun yang spontan, itu biasanya menjadi wirid. Ya, kira-kira demikian. Allahu a'lam. Alhamdulillah.